Tetap loyo, saya yang ganti. Boy, sebelum mulai video ini, saya mau disclaimer dulu. Kalau di video ini, tidak ada maksud membuang-buang kuota belajar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Seluruh percobaan dalam video ini murni hanya digunakan untuk mencoba, untuk memastikan bahwa kuota belajar ini bisa digunakan seperti yang seharusnya. Maka dari itu, silahkan tonton video ini sampai habis dan biasakan baca kolom deskripsi. Oke, jadi melanjutkan video saya sebelumnya tentang tethering hotspot menggunakan kuota belajar dari Kemendikbud. Ada banyak pertanyaan yang rasanya seru ya buat dibahas. Dan aku saranin teman-teman nonton video part satunya terlebih dahulu di atas sini. Di sini. Di video part kedua ini, aku mau ngebahas komentar-komentar dari video itu. Oke? Sebelumnya saya mau infoin ke kalian dulu, kalau bantuan kuota belajar tahap kedua ini udah masuk tanggal 28 Oktober kemarin, boy. Wow, 50 giga lagi coy. Ini serius. Jujur sebenarnya kuota sebesar ini terlalu berlebihan sih buat saya. 45 giga kuota belajar ini setelah dipakai 1 bulan itu kuotanya masih tersisa 39 giga. Artinya dalam sebulan saya hanya menggunakan sekitar 5-6 giga doang untuk kuota belajar ini. Dikit banget ya. Dan sisa lagi 39 giga sia-sia, hangus dah. Seharusnya pemerintah udah melakukan evaluasi sih ya mengenai penggunaan kuota tahap 1 ini. Apakah kuota yang diberikan ini sudah pas, kurang, atau justru mubazir karena terlalu banyak banget? Kalau aja pemerintah membijaksanai sisa kuota belajar ini bisa dirubah menjadi kuota utama, atau mungkin kuota utamanya digedein lagi yang awalnya cuma 5 giga jadi ya minimal 10 giga lah. Teman-teman pelajar pasti suka banget ya, termasuk saya sih. Ya kasihan aja sisa kuota 39 giga itu terbuang sia-sia, dan pastinya itu pemerintah udah bayar kan ya ke operator. Oke, di sini saya mau ngasih info tambahan nih ke teman-teman. Kuota belajar ini teman-teman bisa gunakan untuk WhatsApp loh ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk chatting, kirim dan download file dari WhatsApp kalian. Yang kedua, kuota belajar ini bisa digunakan untuk mengakses seluruh fitur yang ada pada Google Drive. Mulai dari Google Formulir, Google Docs, Spreadsheet, Google Slide, upload dan download file di Google Drive, streaming video, download video, apapun itu yang penting sumbernya dari Google Drive. Ini saya nggak akan bahas detail karena udah banyak banget yang buat tutorialnya. Dan saya saranin gunakanlah kuota belajar ini dengan bijak ya teman-teman. Jangan coba-coba mengakali kuota belajar ini biar bisa digunakan sebagai kuota internet utama, karena itu berbahaya. Jangan. Di luar sana masih banyak adik-adik yang ingin belajar dan sangat membutuhkan kuota belajar ini teman-teman. Jadi jangan sampai karena ulah kita, mereka tidak bisa melanjutkan pembelajaran ini guys. Kasihan kan? Oke, sekarang kita kembali ke topik utama seputar tethering menggunakan kuota belajar Kemendikbud. Komentar yang pertama dari Mas Edo Nugroho, udah nggak bisa. Bahkan ada juga yang komen, iya ya bang, kemarin buat hotspotan di tongkrongan tiap hari sampai habis 30 giga dan sekarang malah nggak bisa. Jadi setelah saya membuat video pertama kemarin, saya selalu mengikuti perkuliahan itu menggunakan tethering hotspot. Dan selama belajar daring ini pun saya akan selalu menggunakan tethering hotspot. Sejauh ini masih aman dan masih tetap bisa, nggak ada masalah. Intinya sih selama kita mengakses aplikasi atau laman yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud, itu akan memakan kuota belajar kita, baik itu langsung dari aplikasi maupun menggunakan tethering hotspot. Dan oh ya, saya perlu sampaikan sekali lagi di sini, operator yang saya gunakan adalah Telkomsel. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Saskia. Kak, saya mau nanya, kalau untuk tethering ke Google Meet, bagaimana ya agar terambil adalah kuota belajar? Saya telah mencoba tethering dengan Google Meet di laptop, tetapi yang berkurang adalah kuota utama saya, bukan kuota multimedia Kemendikbud. Dan ada juga beberapa komentar yang meminta untuk mencoba melakukan tethering dan meeting menggunakan Google Meet. Oke?
Ya sejauh ini memang untuk video conference yang populer itu kalau nggak aplikasi Zoom ya Google Meet ya untuk teman-teman pelajar. Oke, jadi kalau kita cek di laman Kemendikbud, untuk Google Meet itu hanya masuk pada daftar aplikasi video conference. Logikanya gini, kalau kita mengakses Google Meet langsung dari aplikasi, maka itu akan memakan kuota belajar kita. Dan kalau kita mengakses Google Meet dari luar aplikasi, misalkan dari website atau browser, maka itu akan memakan kuota utama kita. Hal ini juga berlaku untuk Zoom ya teman-teman. Kalau kalian ingin agar yang terpakai adalah kuota belajar kalian, gunakanlah Zoom dan Google Meet langsung dari aplikasi, bukan dari website. Nah, masalahnya adalah Google Meet tidak ada aplikasi versi desktopnya. Berbeda dengan Zoom yang sudah menyediakan aplikasi untuk komputer maupun laptop. Untuk Google Meet ini sendiri, kalau kita mengakses dari laptop atau komputer, kita hanya bisa mengakses langsung dari browser. Dan saya sudah melakukan tethering dan mencoba meeting menggunakan Google Meet dari laptop saya ini, dan hasilnya kuota belajar saya berkurang sekitar 10 MB. Tapi itu saya belum bisa memastikan apakah itu memang dikonsumsi untuk melakukan Google Meet atau yang lainnya. Karena pada saat menggunakan Google Meet, saya juga membuka aplikasi WhatsApp dari laptop saya. Tapi menariknya ya teman-teman, di sini walaupun saya membuka WhatsApp, saya tidak ada melakukan chatting, upload file ataupun download file, hanya membuka saja. Dan untuk Google Meet saya mengakses menggunakan aplikasi Google Chrome dan saya melakukan meeting sekitar 10 menit ya, dan kuota belajar itu berkurang sekitar 10 MB. Di sini saya belum bisa menyimpulkan apakah memang kalau kita mengakses Google Meet dari komputer itu tidak bisa menggunakan kuota Kemendikbud atau bukan. Saya belum bisa menentukan di sini, tapi yang pasti ketika saya melakukan meeting menggunakan Google Meet tadi, kuota belajar saya berkurang sekitar 10 MB. Oke, selanjutnya ada Mbak Aurel dan ini diskusinya lumayan panjang ya. Bang, aku pakai XL dan dapat kuota belajar, tapi saat tethering ke Zoom di laptop yang terpakai kuota biasa. Ada saran? Terima kasih. Kalau ini seharusnya sih kalau memang yang kita dapatkan adalah kuota belajar dari Kemendikbud, mau apapun operatornya ya perlakuannya harus sama ya. Kalau bisa dipakai tethering ya semua operator juga harusnya bisa dipakai tethering. Begitu juga untuk laman dan aplikasi ya seharusnya semua operator sama ya. Terus akhirnya aku saranin biar pakai aplikasi Zoom, jangan pakai Zoom dari browser langsung. Dan di sini Mbak Aurelnya komen lagi. Ternyata tadi saya Zoom selama 5 menit pakai laptop tethering dari HP. Kuota biasa saya tersedot 200 MB dan kuota belajar tersedot 0,05 GB. Nah, sampai di sini saya tanggapin berarti sudah berhasil ya. Tapi si mbaknya ini nanya lagi, tapi apakah bisa yang tersedot hanya kuota Zoom? Kemarin saya bisa habis 1 GB kuota biasa. Wow, banyak banget ya. Jadi kalau dari komentarnya ini si mbak ini ngalamin pada saat melakukan tethering, kuota internet utamanya termakan 1 GB. Oh. Nah, kalau ini sebenarnya ada banyak penyebab ya. Yang pertama, mungkin pada saat tethering hotspot ini mbaknya mengakses laman atau aplikasi yang memang tidak ada pada daftar Kemendikbud, sehingga itu akan memakan kuota utama seperti mungkin mengakses YouTube, Telegram, email, kemudian main game online, download file, atau mungkin nonton drakor ya. Dan penyebab berikutnya adalah adanya aktivitas koneksi internet atau download data di background yang kita tidak ketahui. Misalkan saja otomatis update Windows kalian aktif, sehingga ketika laptop kalian terkoneksi internet, dia akan otomatis melakukan update dan mendownload updatean tersebut di belakang layar tanpa kalian ketahui. Dan ada juga aplikasi yang otomatis akan melakukan download ataupun upload data ketika terkoneksi ke internet, seperti antivirus, Dropbox, iCloud, browser, bahkan aplikasi Microsoft Office pun biasanya secara default settingannya adalah otomatis update. Nah, pastikan seluruh fitur otomatis update, upload, dan download file itu dinonaktifkan ya.
Silahkan dicek dan dicoba ya Mbak Aurel. Oke, selanjutnya dari Mas Rama. Anak UIN menangis melihat ini. Kalau ini sih saya nggak berani banyak komentar ya. Saya nggak tahu permasalahannya sebenarnya ada di mana. Yang saya tahu memang masih banyak pelajar dan tenaga pengajar yang sampai sekarang belum menerima bantuan kuota belajar ini. Bahkan sampai bantuan kuota belajar tahap 2 ini dibagikan pun mereka masih belum terima sampai sekarang. Tapi yang pasti teman-teman pelajar dan Bapak Ibu pengajar, ini semua diperlukan peran dari semua pihak ya. Kita tidak bisa hanya menuntut dan menyalahkan pemerintah. Pastikan dulu diri kita sebagai pelajar dan tenaga pengajar sudah terdata sebagai penerima bantuan kuota belajar ini. Pastikan nomor handphone kalian yang terdaftar aktif dan sudah benar. Pihak yang bertugas mengajukan bantuan kuota belajar ini pastikan sudah mengajukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan follow up seluruh prosesnya. Semua pihak harus transparan termasuk pemerintah dalam penyaluran bantuan kuota belajar ini. Dan yang terakhir, kita sebagai penerima bantuan kuota ini manfaatkan dengan baik. Kok bijak banget ya? Oke, selanjutnya ini ada dari Mbak Yulia. Bang, aku pakai provider smartphone, nggak bisa nyambung ke laptop. Malah pas disambungin ke laptop, terus dialihkan ke web gitu ada tulisan kuota habis. Padahal di saya dapat kuota belajar itu. Nah, ini tadi saya sudah bilang, kalau yang kita terima adalah kuota belajar dari Kemendikbud, mau apapun operatornya, itu harusnya perlakuannya sama, tidak ada perbedaan. Cuman di sini yang perlu dipastikan, dan saya sempat baca di Twitternya Telkomsel, ketika kita tethering menggunakan kuota belajar ini, sangat disarankan tetap memiliki kuota internet utama. Ya sebenarnya masuk akal sih ya, karena kan sebenarnya tethering itu connect ke internet dan pastinya ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, di mana proses itu memang memerlukan koneksi internet biasa. Ini juga mungkin alasan pemerintah memberikan kuota utama sebagai internet biasa sebesar 5 GB. So, pastikan selalu memiliki kuota utama saat menggunakan tethering. Dan yang terakhir, ini sorry, saya nggak bisa sebutin namanya. Makasih infonya, baru tahu seperti ini caranya. Mantap. Jangan lupa mampir ya di sebelah. Jangan lupa mampir ya Kak di sebelah. Ditunggu kehadirannya, dibantu dengan paket lengkapnya juga. Saya agak bingung sih kalau ini. Maksudnya apa ya bro? Mungkin di sebelah ada yang jual paket kuota belajar lebih lengkap ya? Mungkin aja sih ya. Oke deh bang, nanti saya coba cek toko sebelah ya. Ini jadi saya ingat sama sesuatu. Teman-teman pernah nggak sih baca berita di sosmed, misalkan tentang demo Omnibus Law, terus kalian lihat di kolom komentar, ada komentar nyeletuk yang nggak nyambung, yang mau besar, yang mau kuat, tahan lama, DM aneh, dijamin job, tetap loyo, saya yang ganti. Oke boy, itu aja pembahasan tethering hotspot menggunakan kuota belajar kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, masukan, atau update informasi terbaru, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Subscribe. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk keringetan